Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang berjudul Ijtihad dan Mujtahid yang beranggotakan 2 orang. Selaku moderator saya sendiri Muhammad Nur Haidir dan teman kelompok saya yaitu An-Nur Hawesyah. Ada pokok pembahasan yang akan kita bahas itu terdiri atas 4. Yang pertama, pengertian ijtihad dan mujtahid, dan yang kedua, stratifikasi atau tingkatan mujtahid. Yang ketiga, syarat-syarat mujtahid, dan yang terakhir, hukum yang mendasari ijtihad itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita saja langsung masuk ke dalam materinya. Baik, pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jaha yadadu terjad, berarti upaya, usaha, dan imam. Al-Ghazali mengatakan bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seseorang mujtahid dalam upaya mengetahui atau menetapkan hukum syariat. Menurut kelompok mayoritas, ijtihad itu merupakan pengesahan segenap kesanggupan dari seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat dan terhadap sesuatu hukum syara atau hukum Islam. Nah, sedangkan pengertian mujtahid itu berasal dari kalimat mujtahid merupakan isim fa'il dari kalimat ijtihada, yang artinya mencurahkan segala kemampuan atau sungguh-sungguh. Isim fa'il menurut bahasa Indonesianya adalah pelaku atau subjek. Maka dapat disimpulkan bahwa mujtahid adalah pelaku atau orang yang melakukan ijtihad. Materi selanjutnya, stratifikasi mujtahid. Mujtahid itu terdiri atas 4. Nah, mujtahid yang pertama itu mujtahid mutlak atau mustaqil, yaitu ulama yang mempunyai otoritas untuk mengkaji hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah, melakukan qiyas, mengeluarkan fatwa atas pertimbangan maslahat, dan menggunakan metode yang dirumuskan sendiri dalam berijtihad tanpa mengikuti mujtahid lain. Pendapatnya kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu mujtahid yang dalam berijtihad bergantung dan menggunakan manhaj ulama lain atau metodologi, tetapi memiliki ketetapan hukum yang berbeda. Dan yang ketiga, mujtahid mazhab, yaitu ulama yang mengikuti pendapat para imam mujtahid mutlak, baik dalam hal metodologi atau manhaj ijtihad yang digunakan maupun dalam produk pemikiran hukumnya. Nah, yang terakhir itu ada mujtahid murajji, yaitu mujtahid yang tidak mengistinbatkan hukum-hukum furu'ah, apalagi hukum-hukum asal, akan tetapi hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat. Nah, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada saudari An-Nur Hawesyah untuk memaparkannya. Padanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Haidir. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu syarat-syarat mujtahid. Menurut Abdul Wahab Khalaf menyebutkan ada 4 diantaranya, yaitu yang pertama, hendaknya seseorang mempunyai pengetahuan bahasa Arab. Yang kedua, hendaknya ia mempunyai pengetahuan tentang Al-Quran. Yang ketiga, hendaknya ia mempunyai pengetahuan tentang As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah hendaknya ia mengerti segi-segi qiyas. Menurut Imam Syatibi hanya mengajukan 2 kriteria, yaitu yang pertama, memahami betul nilai universal Islam, maqasid syariah, yang merupakan nilai esensi hukum Islam. Yang kedua, mampu menggali hukum istinbat dari dalil-dalil yang ada dengan dibangun atas kemaslahatan. Selanjutnya adalah hukum yang mendasari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kompetensi untuk menetapkan dan atau memutuskan hukum ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dengan bimbingan wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi referensi tunggal ketika umat Islam menghadapi permasalahan hukum. Dalam sejarah jurisprudensi, hukum Islam periode ini dikenal sebagai periode tasyri atau peletakan dan pembentukan dasar-dasar hukum Islam. Namun, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, otomatis wahyu terhenti dan sunnah tidak mungkin akan muncul lagi. Sebab Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir, yang berarti bahwa periode tasyri dalam pengertian yang sebenarnya telah berakhir sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum wala taksyahum wakshawnil yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumu islama dinan wa manittu rafi makmasatin ghaira mutajanifin la itsmin fa inna, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Anur Hawesyah. Sebagai kesimpulan, ijtihad adalah pengerahan atau pencurahan daya nalar secara maksimal oleh mujtahid dalam mencari dugaan kuat dan teguh hukum Islam melalui istinbat hukum. Ijtihad dapat dilakukan oleh orang perorangan maupun secara kolektif yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Adanya ijtihad jama'i yang terhimpun dalam suatu lembaga tidak berarti meniadakan ijtihad fardhi, sebab yang menerangi ke arah ijtihad jama'i adalah hasil penelitian murni yang disajikan oleh setiap mujtahid tersebut untuk dilakukan secara bersama-sama. Setelah dikaji bersama-sama, barulah kemudian keluar produk hukum baru atau keputusan lembaga tersebut. Nah, keputusan yang telah diambil melalui proses ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Ini bukan berarti hasil ijtihad tersebut lepas begitu saja tanpa kritik. Toh, hasil yang telah dicapai dimungkinkan untuk dikaji dan dilakukan beberapa kali oleh pelaku yang berbeda pada waktu dan tempat, sehingga temuan hukumnya pun lebih dimungkinkan untuk berbeda antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya dalam masalah yang sama. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.